Ini adalah kesempatan pertama saya untuk terjun ke dunia politik. Oke. Awalnya saya dulu nggak ngerti, Mas. Karena dulu waktu zaman SMA, kerjaan saya main band, Oke, main band. main bola. Ya, kegiatan anak muda lainnya lah. Artinya, kalau basic politik itu tercipta pada saat saya berkuliah. Oke. Bang, kalau untuk latar belakang sendiri, adakah memang latar belakang politik dari keluarga? Mungkin misalnya nih, dari ayah, kakek, atau yang lain? Ya, itu saya nggak ada. Oh, nggak ada Bang ya? Ibu saya itu guru. Bapak saya guru dulu. Oke. Jadi saya ini bisa terjun ke dunia politik karena dulu pada saat saya berkesempatan kuliah di Rusia, saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua PPI Oke. Kota Moskow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Setiawan di podcast Busam ID dengan tema mengenal lebih dekat calon legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Oke Sobat Busam ID, kali ini ada yang spesial nih. Kita kedatangan anak muda yang menginspirasi dan dia memutuskan untuk terjun di dunia politik. Mungkin kita langsung saja berkenalan. Apa kabar nih Bang Garin? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Bagaimana kabarnya? Bang, sebelum kita memulai perjumpaan dan masuk ke inti acara nih Bang, Siap. bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada Sobat Busam ID yang belum kenal nih. Bisa Oke. ceritakan sedikit latar Ya. belakangnya Bang. Siap. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Garin Yuda Primaditya. Biasa teman-teman saya itu manggil saya Garin. Oke, Ya. Garin. Dan saya asli orang Samarinda. Oh, asli orang Samarinda Bang ya. Saya kelahiran tahun 96. Oke. Umur saya baru 27 tahun. Oh, Nggak kalah mudanya juga sama bro. oke, siap. Dan saya kecil SD, SMP, SMA di Samarinda. Oke, Samarinda. Tapi waktu 2014 alhamdulillah berkesempatan dapat beasiswa ke Rusia. Oke. Ya. Dan ini adalah kesempatan pertama saya untuk terjun ke dunia politik. Oke. Yang tentu pastinya adalah sesuatu hal yang membanggakan, tapi juga membuat diri saya agak deg-degan. Oke, Ya, siap. gitu, Mas. Bang, kalau untuk latar belakang sendiri, adakah memang latar belakang politik dari keluarga? Mungkin misalnya nih, dari ayah, kakek, atau yang lain? Ya. Punya Jadi basic kalau latar belakang keluarga itu saya nggak ada. Oh, nggak ada Bang ya? Ibu saya itu guru, bapak saya guru dulu. Oke. Jadi saya ini bisa terjun ke dunia politik karena dulu pada saat saya berkesempatan kuliah di Rusia, saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua PPI Oke. Kota Moskow, Perhimpunan Pelajar Indonesia Oke. di Moskow. Siap. Awalnya saya dulu nggak ngerti Mas, karena dulu waktu zaman SMA kerjaan saya main band, Oke, main band. main bola. Ya, kegiatan anak muda lainnya lah. Artinya kalau basic politik itu tercipta pada saat saya berkuliah. Oke. Karena saya tahu organisasi tertinggi itu adalah sebuah negara. Dan di dalam organisasi saya tahu itu ada namanya seni lobby-melobi. Karena mungkin saya ini orangnya jiwa marketing kali ya. Oke. Saya Jiwa suka pengusaha. jiwa Bang, ya? pengusaha. Ya, saya suka di situ lobby-melobi. Saya ikut organisasi yang dimana ketika kita berorganisasi kan kita punya kepentingan bersama. Betul. Yang kita goalskan di situ. Nah, menurut saya pada saat itulah namanya dinamakan politik. Oke. Bang, sedikit nih mungkin bisa diceritakan latar belakang background dari Bang Garin sendiri nih. Oh iya, Apa, Bang? jadi latar belakang saya ini adalah seorang wira swasta atau pengusaha. Biasanya kalau lagi ada kegiatan pembicara atau semacam seminar, dibilangnya pengusaha muda. Oke, pengusaha muda Bang. Terlalu keren buat saya. Dan saya juga sebenarnya pedagang. Hmm. Ya, saya adalah pedagang UMKM
bergerak di warung makan. Oke. Dan saya juga memiliki toko alat kesehatan namanya Prima Medica. Oke, Prima Medica. Dan Dulu 2016 saya memulai karir usaha itu dari umur 17. Saya memulai biro jasa perjalanan. oke. Travel. Tapi karena satu dan lain hal pada saat COVID sudah down berat juga mas. Iya. Jadi saya bangkit tapi saya sudah bisa survive. Bang, saya dengar juga Bang Gari ini sebagai ketua Tidar di Kota Samarinda. Bisa dijelaskan sedikit mungkin Tidarnya apa dia, Bang? Oh iya, halo sobat Tidar, salam lima cinta. Oke, salamnya. Karena itu loh. Oke, siap. Jadi Tidar itu kalau orang Samarinda taunya kalau orang awam nih, ikannya Tidar kah? Kapal ya? Bukan, saya bilang. Oh, Tidar itu adalah Tunas Indonesia Raya. Ini adalah saya Partai Gerindra. ayat dari Partai Gerindra. Untuk anak muda. Oke. Mungkin kalau yang familiar di kalangan relawan itu Satria ya. Tapi Tidar juga makin kesini itu makin familiar. Karena ketua umumnya adalah Sis Rahayun Saraswati. Wow. Ada di Jakarta. Dan saya menjadi ketua Tidar ini sejak tahun 2022 awal kayaknya sih ya. Dan memang dari sini juga nih saya makin senang ikut berpolitik. Awal mula saya ikut bertidar itu saya diajak. Oke. Ya kebetulan beliaunya adalah mentor saya di politik, Bro Afif. Hampir Harun. Yang saat ini anggota Dewan DPRD Kota Samarinda ya. Atau DPRD Kota Samarinda yang tahun depan katanya dia naik ke provinsi. Oke, siap. Semoga beliau naik provinsi, saya bisa menggantikan dia. Bang, berbicara soal politik nih, sudah berapa lama sih terjun di dunia politik? Kalau dihitung sebenarnya saya sangat baru, sangat muda, baru kurang lebih 2 tahun ya. Lumayan tahun ya. Dan alhamdulillah ini satu anugerah buat saya karena senior-senior di DPC, bahkan mungkin di DPD, itu sangat welcome untuk anak muda. Oke. Karena memang banyak di luar sana anak muda itu yang sangat skeptis terhadap berpolitik. Benar. Karena ya itu saya rasa itu oknum aja yang membuat ini jelek. Karena DPC Kota Samarinda dan DPD Provinsi Kalimantan Timur mobil khusus ini untuk Kota Samarinda ya. Ini saya bisa jadi ketua Tidar, lantas bukan tiba-tiba saya diajak, diberikan kesempatan. Ini peluang emas. Dan sekarang Gerindra itu untuk di Kota Samarinda menjadi partai pemenang untuk eksekutif. Betul. Nah, karena kesempatan menurut saya tidak datang 2 kali. Dan saya tipikal orang yang mempunyai tekad sama semangat yang sangat tinggi. Jadi saya masuk ke Partai Gerindra. Siap. Karena sesuai juga dengan nama saya, Mas Garing. Oh, ada G-nya ya, Bang. Berbicara soal tadi kan politik nih. Iya. Kenapa baru tahun ini memutuskan sebagai calon legislatif? Apa motivasi dari Bang Garin sendiri untuk maju di tahun 2024 nanti ya? Ya, aduh. Jadi yang pertama, kalau berpikiran maju apa tidak, itu sudah saya terpikir sejak lama. Oke. Tapi ketika kita mau memaju ke kancah politik, itu kita harus mempunyai perahi politik. Yang saya pahami, ya perahu politiknya adalah partai. Oke. Waktu itu memang saya belum kepikiran ya, 5 tahun yang sebelumnya umur saya masih 20 tahunan ya. 5 tahun, ya kurang lebih lah. Dan modal pun juga tidak ada juga ya. Kalau sekarang kan modal tekad, modal semangat lebih besar. Walaupun dia modal, kalau orang bilang maju politik terus pakai uang. Semua itu memang perlu yang namanya logis, ya kita sepakat ya. Tapi saya rasa dengan pendekatan kita ke masyarakat. Benar. Apalagi apa sih kelebihan Garin? Kelebihan saya adalah saya muda. Muda ini mempunyai energi yang lebih daripada pemaaf yang sudah lebih senior ya. Itulah saya memutuskan untuk maju ke dalam politik karena kan saya ini ingin membantu teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Oke. Karena menurut saya sudah inilah waktunya
saya ingin meniti karir di politik. Karena politik itu menentukan segalanya. Kalau saya tidak masuk ke dalam DPRD Kota Samarinda, saya tidak bisa membantu teman-teman UMKM merubah rancangan perdanya. Membantu seperti ada salah satu teman saya. Kenapa pajak di Kota Samarinda ini terlalu tinggi? Untuk teman yang betul-betul UMKM ya. Karena ada juga yang nggak betul-betul UMKM. Disebut UMKM. Contoh 10% begitu-gitu. Nah, saya ingin memperjuangkan ini. Tapi di sisi lain, saya juga melihat turun ke Sungai Kunjang, masih ada PR yang ini harus kita kerjakan bersama. Khususnya karena saya dapilnya Kota Sungai Kunjang. Jadi saya fokusnya memang untuk Sungai Kunjang. Contoh, di sana itu setelah saya turun dan banyak diskusi ke masyarakat terkait masalah drainase. Kita bisa lihat di depannya jembatan Makam, betul, di depan Hotel Haris, kalau banjir itu Masya Allah. Yang kasihan ya orang-orang yang ada di sana. Maka inilah tugas saya. Jadi selain UMKM, saya juga akan memperjuangkan pembangunan. Dan saya tahu juga berdiskusi dengan camat serta sekretaris camat yang ada di Sungai Kunjang. Tingkat kemiskinan yang ada di sana itu, ini khusus Sungai Kunjang ya, tinggi juga. Artinya apa? Ini juga tugas saya ketika duduk menjadi anggota legislatif. Kita tidak hanya fokus mengurusi yang muda juga, tapi ini kita bisa bantu masalah sosial agar teman-teman, ibu-ibu ini, bapak bisa terbantukan dengan adanya kehadiran kita. Jadi saya maju ini tidak hanya FOMO, kalau bahasa Indonesia Pak. FOMO itu, wah temannya ini maju. Saya lihat juga Bang Abdul ya. Saya senang itu bisa berteman dengan Bang Abdul. Melihat beliau bisa maju provinsi lagi. Emang mereka langsung provinsi. Nah, bagus juga. Saya tidak menyalahkan. Tapi kalau saya, karena mungkin kapasitas saya masih Untuk di kota dulu. nih. Saya pengen di kecamatan dulu. Karena dulu saya SD-nya 016, Mas. Cuman berbatasan dengan Kunjang. Saya tahu dulu wilayah ini. Nah, dari situlah, dari hati kecil saya pengen inginlah membantu juga apa yang ada di sekitar saya. Siap. Bang, jika nanti memang diamanahkan nih, Amin. U24 duduk sebagai anggota legislatif, tentunya apa sih program apa dari Bang Garin yang ada rencana apa terkait dapilnya Abang sendiri deh di Sungai Kunjang? Jadi memang ini jadi benak hati saya dan pikiran saya dari dulu. Jadi saya agak mundur ke belakang ya. Saya itu bersama Bro Afif, yang kebetulan mentor saya, kami ini mendirikan namanya Samarinda Muda. Ya, yang ini tidak ada kaitannya dengan politik. Karena kita muda, saya membangun Samarinda Muda. Ya, program saya untuk anak muda juga sebenarnya. Karena sekarang itu hampir 60% data dari KPU ya, daftar pemilih itu hampir pemilih pemuda ini sangat besarnya. Nah, saya membuat Samarinda Muda untuk kaula muda, artinya ketika saya nanti terpilih, saya ingin membuat community hub. Untuk muda. Ini wilayah kecamatan Sungai Kunjang sebagai wadah. Kenapa? Dulu saya pernah bertemu Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, benar. Pernah berdiskusi yang beliau bilang ya saya bisa jadi seperti sekarang karena saya aktif membangunkan komunitas untuk anak muda. Dan ini di Sungai Kunjang mungkin ada ya, mungkin ada komunitas bapak penggiat lingkungan ya sosial, tapi saya lebih ingin lagi membikinkan wadahnya, rumahnya yang ketika saya terpilih otomatis kan saya bisa membantu banyak orang biar lebih terstruktur. Karena ketika saya terpilih itu sudah pasti dana aspirasi yang ada, pokok-pokok pikiran masyarakat sebagian sedikitnya bisa saya alokasikan untuk anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi karena saya melihat beberapa wilayah seperti Karangasem Ulu dan Karanganyar
Masalahnya tuh di drainase, Mas. Drainase. Dan saya tahu ini ada pemakaman itu ternyata di sana sedang krisis. Oke. Ini saya tahu dari teman-teman masyarakat yang ada di sana. Saya bicara dengan LPM-nya. Kalau pemakaman umum itu sedang susah, ini yang saya akan perjuangkan. Kalau kita melihat tentang program-program yang ada di Kota Samarinda untuk Bapak Abdi Harun, itu sudah sangat bagus kalau apalagi dengan hadirnya Probebaya, sangat saya rasakan, bahkan nih saya. Artinya dengan adanya Probebaya, apalagi kalau misalnya beliau terpilih di periode, amin ya, Benar. itu saya berharap dana Probebaya bisa naik. Ya, ini bisa dipakai juga untuk membangun dan membantu wilayah-wilayah yang ada di Sungai Kunyang. Oke. Artinya ini juga bisa membantu saya sebagai anggota dewan juga nih. Fungsi anggota dewan apa sih? Mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Benar. Dan kita tidak usah banyak berjanji. Saya diajarkan dari dulu dengan ibu saya, kita jadi orang itu harus berintegritas. Harus bisa diandelin. Makanya tagline saya, berani diandelin. Oke. Iya, tagline dari Bandar. Saya berani diandelin. Kenapa? Karena kita jadi pemuda harus berani diandalkan. Ya kan? Dan kalau kita jadi anak muda ini hanya kerjaannya mengkritik tanpa solusi. Kalau kritik itu bagus ya. Oke. Tapi saya ingin menjadi pemuda yang berbeda. Oke. Iya. Bang, tadi kan sedikit menyinggung terkait UMKM nih, Bang. Siap. Untuk UMKM sendiri, Bang Garin melihat di Kota Samarinda perkembangan ini bagaimana, Bang? Untuk UMKM sendiri. Karena saya juga ikut bertulung. Saya pemilik warung Bokmar. Terus juga saya lihat teman-teman saya juga banyak yang bergelut di bidang UMKM. Setelah pasca COVID, perkembangannya Masya Allah luar biasa memadaknya ya. Apalagi sempat viral yang namanya ayam ulet ganja, ayam ulet ya. Itu kan luar biasa ya, ada di mana-mana. Saya menyikapi itu ada sisi baik dan tidaknya. Sisi baiknya artinya ekonomi kita tumbuh ya. Tapi saya juga melihat ini juga harus mendapatkan edukasi yang baik juga dari pemerintah. Pada itu saya jadi nanti anggota dewan, saya akan membantu mengedukasi. Dan membantu mereka terkait mereka misalnya komplain ke pemerintah, kenapa kok 10%, kenapa kok nggak segini? Saya rasa kita berusaha juga harus membayar pajak. Atribusi daerah biar PAD Kota Samarinda meningkat. Ketika PAD Kota Samarinda meningkat, maka yang merasakan kita juga Pembangunan infrastruktur, Bang. sekarang kita bisa melihat Bapak Abdi Harun, wali kota kita, pembangunan sudah kita rasakan. Pelan-pelan beliau sudah mulai membereskan lah. Iya. Pasti ada yang puas dan tidak puas. Pro kontra pasti ada, Bang. Itu biasa. Dan saya belajar juga dari beliau yang kebetulan ketua DPD Gerindra juga. Saya lihat ya ini bagus ya. Maka dari itu kita harus support program-program pemerintah Kota Samarinda. Artinya juga termasuk UMKM. Nah, kalau UMKM ini nantinya makin berkembang pesat, harapan saya pengen juga membantu teman-teman mengadakan selalu pelatihan. Ya kan? Latihan UMKM bahkan juga permodalan dari negara. Siap ya. Bang, terakhir mungkin nih, Bang. Adakah pesan-pesan untuk warga khususnya dapil Bang Garin sendiri Sungai Kunyang? Ada yang mungkin bisa disampaikan, Bang? Ya, jadi untuk warga saya yang ada di Kecamatan Sungai Kunyang, saya ingin berpesan, pilihlah pemimpin yang betul-betul mewakili dari kita, karena tidak ada lagi yang bisa menyuarakan kalau orang itu tidak amanah. Dan saya selalu mempunyai gambaran coach yang nyaman belum tentu baik. Yang menantang juga belum tentu baik. Tapi apa yang membuatmu bertumbuh itulah yang terbaik.
Wah, jadi kenapa saya ingin maju untuk mewakili Kecamatan Sungai Kunjang agar Kecamatan Sungai Kunjang masyarakatnya bisa lebih sejahtera, secara infrastruktur juga bisa lebih merata, dan anak-anak mudanya kita bisa support dari pendidikan, sosial, dan banyaklah kegiatan olahraga di daerah itu. Jadinya jangan lupa nanti tanggal 14 Februari ya, saya akan bertanding mewakili Kecamatan Sungai Kunjang. Ini yang pertama. Semoga yang pertama bisa menjadi hari benar. Tapi karena ini yang pertama, walaupun saya tidak terpilih sekalipun, saya tetap akan berbuat. Benar. Artinya ini tidak hanya soal tentang pemilu itu saja. Oke, Sobat Busam ID, jadi sudah hampir kurang lebih 20 menit nih saya bersama Bang Darin menemani Sobat Busam ID. Memang pemikiran-pemikiran dari Bang Darin tadi luar biasa. Mungkin anak muda anak muda berani berbuat dan berani dianggap. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan untuk hari ini. Saya Aditya Setiawan dan Bang Darin Primaditya pamit undur diri. Terima kasih Sobat Busam ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.